Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Pada hari ini tanggal 14 Juli 2024, hari Minggu, saya akan menuju kembali ke Jember setelah berlibur di Surabaya semalaman menggunakan kereta api Logawa kelas bisnis. Nah, gimana keseruannya? Yuk gas, mari kita langsung boarding aja. Nah, barusan saya itu boarding menggunakan fasilitas face recognition atau face ID. Jadi buat kalian yang mungkin males buat pakai KTP atau masih cetak tiket, itu saya saranin pakai face recognition ini. Karena kalau udah pakai face recognition itu udah gak perlu pakai KTP dan pakai tiket lagi. Jadi langsung nunjukin wajah, kalian tinggal masuk. Tapi sayangnya untuk face recognition ini masih ada di beberapa stasiun aja ya, belum semua stasiun. Dan mungkin nantinya akan tersedia di semua stasiun besar. Oke, langsung aja mari kita tunggu kedatangan kereta api Logawa di stasiun Surabaya Gubeng. Kurang lebih masih 1 jam lagi. Dan ini saya sudah berada di ruang tunggu peron untuk penumpang di stasiun Surabaya Gubeng. Nah, sekedar informasi, stasiun Surabaya Gubeng ini memiliki 2 pintu keluar ya, yaitu pintu keluar yang lama yang berada di sana itu biasanya dikhususkan untuk kereta lokal seperti komuter lain Penataran, komuter lain Doho, terus Sindro, Arjonegoro dan lain-lain. Tapi sebenarnya buat kalian yang penumpang jarak jauh mau naik atau turun di sana juga gak apa-apa. Terus juga ada stasiun baru yang di sini. Nah, di sini itu dikhususkan untuk kereta-kereta jarak jauh kelas tinggi kayak Argo Semeru, Argo Wilis, Ranggajati, Logawa, Sri Tanjung. Ya intinya kereta-kereta jarak jauh lah. Dan buat kalian yang mungkin mau langsung wisata atau ke jalan raya, saya saranin turunnya di pintu lama. Karena pintu lama tuh langsung terintegrasi dengan jalan yang ada di depan sana. Tapi kalau pintu baru, dia masih harus muter lewat jalan sempit itu, terus ke Palang Pintu, baru dia nyampe di jalan besarnya. Dan sebagai informasi juga, kota Surabaya ini juga mempunyai 4 stasiun besar, yaitu stasiun Wonokromo yang dikhususkan untuk kereta-kereta kelas ekonomi. Jadi yang berhenti di Wonokromo itu cuma kereta kelas ekonomi. Lalu stasiun Surabaya Gubeng ini dikhususkan untuk kereta-kereta yang menuju ke jalur selatan seperti Mojokerto, Yogyakarta, atau ke arah Malang, Jember, Banyuwangi, pokok yang jalur selatan. Lalu juga ada stasiun Surabaya Kota di sebelah sana. Nah, stasiun Surabaya Kota nih bisa dibilang tuh stasiun buntu ya, karena dia tuh kayak Jakarta Kota, udah ujung relnya. Dan biasanya Surabaya Kota itu cuma buat parkir kereta sama pemberangkatan komuter lain. Ada satu kereta jarak jauh, yaitu kereta Sri Tanjung yang juga berhenti di Surabaya Kota untuk putar balik lokomotif. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah stasiun Surabaya Pasar Turi. Itu stasiun yang dikhususkan untuk kereta-kereta yang menuju ke jalur utara seperti Semarang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, dan seterusnya, seperti KA Argo Bromo Anggrek, Sembrani, lalu Gumarang, dan lain sebagainya. Itu ada lokomotif seruntulan atau lokomotif dinas untuk kereta api Logawa. Jadi karena kereta api Logawa ini di sini putar balik di stasiun Surabaya Gubeng, jadi agar tidak long hood, karena di Daob 8 ini nggak boleh posisi long hood atau hidung panjang. Jadi kereta api Logawa ini lokomotif dinasnya itu cuma dari Purwokerto ke Surabaya Gubeng. Lalu dari stasiun Surabaya Gubeng ke Jember nanti pakai lokomotif yang itu. Gak tahu sih lokomotif yang itu apa yang satunya, soalnya ini ada 2 lokomotif seruntulan di sini. Jadi gitu, kereta api Logawa itu nanti ganti tiap kereta api Logawa tuh nanti ganti lokomotifnya di Surabaya Gubeng. Biasanya lokomotif itu merupakan lokomotif bekas dari kereta Parsel. Itu adalah kereta api Sri Tanjung dengan tujuan akhir ke stasiun Ketapang dari stasiun Lempuyangan yang habis muter lokomotif di Surabaya Kota. Jadi kereta api Sri Tanjung ini dia muter lokomotifnya tuh di stasiun Surabaya Kota, bukan di stasiun Surabaya Gubeng. Jadi agak beda ya kereta api Sri Tanjung ini dengan kereta-kereta lainnya. Kalau kayak Logawa, terus Ranggajati, Wijaya Kusuma, dan lain sebagainya tuh biasanya di Surabaya Gubeng ini putar lokomotifnya.
ini penumpang kereta api Sri Tanjung asli rame banget. Karena kereta api Sri Tanjung ini merupakan kereta dengan tarif termurah dari stasiun Ketapang, Jember, Surabaya Gubeng menuju ke stasiun Lempuyangan. Yang harganya kalau full trip itu cuma 96 ribuan, 94 ribuan. Dan dari Surabaya Gubeng ke Jember, keretanya itu harganya cuma 88 ribu rupiah. Kereta dengan tarif parsial. Oke, ini kereta api Sri Tanjung. Persiapan kembali diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Jam 13.47 kereta api Sri Tanjung tujuan akhir stasiun Ketapang diberangkatkan tepat dari stasiun Surabaya Gubeng. Dan itu dia kereta api Logawa sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng di jalur 5. Karena saya di kereta bisnis dan bis itu di belakang kalau dari Purwokerto, tapi nanti dari Gubeng ke Jember bisnis itu jadi paling depan. Jadi saya nunggunya di sini. Saya di bisnis 3, paling depan sendiri, belakangnya lokomotif tepat. Bisnis 1, bisnis 2, bisnis oke, kita di situ. Kami persilakan sudah masuk ke dalam kereta api jalur 5. Berhubungan dengan motif pada penduduk kembali menjadi tempat barang bawaan Anda. Pastikan tidak terperlihatkan dan itu akan masuk kereta api Jayakarta. Kereta dengan rangkaian panjang di Indonesia yang melayani itu kalau nggak salah lebih dari 10 kereta deh, 13 atau 12 kereta ekonomi premium. Jadi panjang banget ini rangkaiannya. Inilah fasilitas di kereta api kelas bisnis. Ada stop kontak, lalu ada tirai. Ini rak bagasinya unik ya. Ini rak bagasinya model kelas eksekutif yang tahun 90-an. Biasanya kan yang pakai rak besi, tapi ini udah dirombak jadi kayak eksekutif. Unik banget ini. Terus untuk legroomnya, karena kelas ini kelas bisnis jadi lebar banget. Ini kayaknya 1,5 jengkal deh dari dengkul ini ke kursi depan. Dan alhamdulillah kursi 10A, saya di kursi 10A nih dapat jendela full nih dari sini ke sini. Dan kereta api kelas bis ini juga ada jendela zongnya ya, yang nggak dapat jendela alias tembok ratapan. Intinya kalau naik kereta kelas bisnis itu hindari kursi dengan kelipatan 3, karena itu pasti akan dapat jendela zong atau jendela setengah atau malah nggak dapat jendela sama sekali. Dan ini masuk kereta api kayaknya Doho Penataran dari Blitar ke Surabaya Kota. Mana nih papan namanya? Malah gak ada papan namanya di belakang apa namanya. Ya ini kayaknya kereta komuter lain Penataran Doho, kalau enggak Doho Penataran. Komuter lain Penataran. Berarti ini yang dari Surabaya Kota ke Malang, Kertosono, terus Surabaya Kota lagi. Jadi dia ini keretanya ngelup dari Surabaya Kota ke Surabaya Kota. Dan untuk perbedaan antara kelas bisnis terus sama kelas ekonomi itu ada di kursinya sama di arah lajunya. Kalau kursinya bisnis dia itu lebih nyender, nggak 90 derajat tegak seperti kereta ekonomi 106 tempat duduk atau kereta ekonomi Kemenhub. Dan juga untuk kereta api kelas bisnis ini dia duduknya searah semua dengan arah laju kereta, jadi maju semua. Dan untuk kapasitasnya satu kereta ini itu ada 64 seat, terdiri dari dua konfigurasinya yaitu AB dan CD.
Di Jayakarta tujuan stasiun Pasar Senen diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng. Dia membawa 13 kereta ekonomi premium. Jadi itu panjang banget rangkaiannya. Dari ujung depan ke ujung belakang itu bisa kapasitasnya tuh bisa ribuan orang. Satu kereta ekonomi premium itu isinya 80 kalau nggak salah. Tinggal dikali 13 aja itu satu kereta berapa kapasitasnya. Dan ini jalur 6 masuk kereta api Sri Tanjung. Ini kereta api Sri Tanjung dengan tujuan akhir ke stasiun Lempuyangan dari stasiun Ketapang. Jadi ini kebalikannya yang tadi. Kalau yang tadi itu dari stasiun Lempuyangan ke stasiun Ketapang. Nah tapi kalau yang ini dari stasiun Ketapang ke Lempuyangan. Jaraknya tuh emang berdekatan teman-teman. Jadi buat kalian yang mau naik Sri Tanjung, mau ke arah timur atau ke arah barat tuh diteliti lagi ya. Pengumuman-pengumumannya tuh didengerin dengan baik. Karena kalau ketuker, kalian muternya jauh nanti. Intinya patokannya tuh yang datang duluan adalah kereta tujuan kereta api Sri Tanjung tujuan ke Ketapang. Yang keberangkatan itu jam 13.47. Nah, yang kedua datangnya atau yang terakhir tuh kereta api Sri Tanjung tujuan ke Lempuyangan yang datangnya itu yang berangkatnya itu jam 2:18. Dan jam-jam siang gini emang jam sibuknya stasiun Surabaya Gubeng. Tadi di jalur Jalur 6 ini ada kereta api Jayakarta tujuan Pasar Senen. Terus jadi jalur 5 ada kereta api Logawa tujuan Jember. Terus kereta api Sri Tanjung lagi. Di sana tadi ada kereta api Penataran. Terus sebentar lagi juga ada kereta api Jayabaya. Dan itu kesibukannya akan terus berlanjut sampai nanti sore. Jadi stasiun Gubeng ini sibuknya di siang hari gini. Jadi buat kalian yang mau naik kereta di stasiun Gubeng siang hari, usahain datangnya agak awalan ya. Takutnya di pintu boarding sana itu antrinya agak lama. Dan sebelum berangkat mari kita review toiletnya. Aduh. Nah untuk toiletnya ini biasa aja, nggak ada yang spesial. Ada kloset duduk, lalu wastafel, tisu, sabun buat cuci tangan. Terus ini juga ada semprotan, ada flash, ventilasi, kaca, dan ini ventilasi berbentuk jendela yang bisa dibuka. Dan ini jam 2:20 kereta api Sri Tanjung tujuan akhir stasiun Lempuyangan diberangkatkan kembali dari stasiun Surabaya Gubeng. Dan ini saking sibuknya stasiun Surabaya Gubeng, satpam-satpamnya itu sampai nyiarin di toa teman-teman. Jadi biar gak ketuker. Karena Sri Tanjung sama Logawa ini kan kalau dari luar sama ya bentukan rangkaiannya, jadi takutnya ketuker. Orang yang pertama maunya ke Lempuyangan, mau liburan ke Jogja, malah balik ke Jember. Jadi kalau naik kereta siang hari dari Surabaya Gubeng diteliti lagi ya jam keberangkatannya. Terus itu di TV itu disimak kereta apa dan jam keberangkatannya jam berapa menuju ke mana. Jadi biar gak ketuker gitu. Kalau ketuker agak repot nanti. Dan ini kembali datang lagi kereta api Jayabaya dari stasiun Malang menuju ke Pasar Senen. Kereta api Jayabaya ini melayani dua kelas, yaitu kelas ekonomi New Generation modifikasi dan kelas eksekutif yang ada di belakang. Wah, eksekutif zong ini eksekutif 1 ini. Yang kacanya kecil-kecil jarang lagi. Dan ini bukti kalau benar-benar stasiun Surabaya Gubeng tuh siang hari sibuk banget. Dan sebenarnya kereta api Logawa ini ya berangkatnya itu harusnya cepat, nggak sampai setengah jam di sini. Karena tadi sebelum Jayakarta berangkat, lokomotifnya pun ini udah ready, udah terpasang. Tapi berhubung nunggu Jayakarta, nunggu Sri Tanjung, nunggu Jayabaya, nunggu Doho Penataran yang ada di sana, jadi berangkatnya setengah jam teman-teman. Asli sibuk banget ini stasiun Surabaya Gubeng. Jam 2.27 tepat kereta api Logawa kembali diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir ke stasiun Jember.
Jam 2.36 kereta api Logawa tiba di stasiun Wonokromo. Stasiun Wonokromo ini merupakan stasiun percabangan yang kalau lurus ke arah sana itu menuju ke Kertosono sampai ke Jogja. Terus kalau ke kiri itu menuju ke Sidoarjo, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Jember, dan Banyuwangi. Jam 2.38 kereta api Logawa kembali melanjutkan perjalanannya dari stasiun Wonokromo. Jam 2.55 kereta api Logawa telah tiba di stasiun Sidoarjo. Dan di sini kita bertemu dengan komuter lain Sindro, tujuan akhir ke stasiun Indro dari stasiun Sidoarjo. Nah, stasiun Sidoarjo ini juga merupakan stasiun percabangan yang kalau lurus itu menuju ke Bangil, Pasuruan, Probolinggo, Jember, dan seterusnya. Terus kalau yang ke kanan, belok kanan tuh menuju ke stasiun Tulangan. Nanti yang ketulangan tuh kalau nggak salah tembusannya di sekitaran Mojokerto. Nah, fakta unik mengenai kereta api Logawa ini. Kereta api Logawa ini merupakan salah satu kereta yang masih melayani kelas bisnis. Kelas bisnis di Indonesia saat ini tuh sudah mulai punah karena sudah tergantikan dengan kereta ekonomi new generation, ekonomi premium, dan sebagainya. Jadi di Pulau Jawa itu kalau nggak salah sisa 6 kereta deh. Dan sebentar lagi kereta api Logawa ini juga ada rencana akan diganti kereta ekonomi new generation stainless steel seperti kereta api Majapahit pada bulan Agustus. Jadi kalau beneran diganti berarti ini tuh kenangan terakhir kereta api Logawa membawa kelas bisnis. Bulan ini bulan terakhir, kalau Agustus beneran ganti ekonomi new generation. Dan di situ melintas langsung kereta tanker Pertamina, kereta tangkinya Pertamina dari stasiun Malang Kota Lama menuju ke stasiun Benteng. Jam 3:02 kereta api Logawa kembali diberangkatkan dari stasiun Sidoarjo. Jam 3.23 kereta api Logawa telah tiba di stasiun Bangil. Stasiun Bangil ini merupakan stasiun percabangan juga yang kalau ke kanan yang ke arah sana itu yang menuju ke Malang, Blitar, Kertosono. Tapi kalau yang lurus tuh menuju ke Probolinggo, Jember, Banyuwangi. Dan stasiun Bangil ini juga stasiun perbatasan antara daerah operasi 8 Surabaya dan daerah operasi 9 Jember. Jadi setelah stasiun Bangil ini kita udah masuk di daerah operasi 9 Jember. Jam 3.26 kereta api Logawa kembali melanjutkan perjalanannya dari stasiun Bangil. Jam 3.42 kita telah tiba di stasiun Pasuruan. Di sebelah situ stasiunnya.
Dan di sini kita bertemu dengan komuter lain Supas dari stasiun Pasuruan ini menuju ke Surabaya Kota kalau nggak salah. Surabaya Gubeng kalau nggak salah. Dan di stasiun Pasuruan ini kalau normal kita juga akan bertemu dengan kereta api Wijaya Kusuma dengan tujuan akhir stasiun Cilacap dari stasiun Ketapang Banyuwangi. Dan jam 3.46 kereta api Wijaya Kusuma tujuan akhir ke stasiun Cilacap telah tiba di stasiun Pasuruan. Kereta api Wijaya Kusuma ini melayani 2 kelas, yaitu kereta kelas eksekutif yang ada di depan tadi, bekas dari kereta api Gajayana yang dulu, dan yang di belakang itu kereta ekonomi premium tahun 2016-2017. Jam 3.49 kereta api Wijaya Kusuma tujuan akhir stasiun Cilacap kembali diberangkatkan dari stasiun Pasuruan. Dan selain fasilitas di kursi, kereta api Logawa ini juga menyediakan sewa selimut dan bantal. Jadi bantal dan selimut yang ada di sini itu bisa kalian sewa seharga Rp10.000. Dan kalau yang bantal selimut ini kayaknya sampai tujuan deh. Jadi hitungannya tuh gak per jam. Jadi 10.000 tuh dari awal kalian minjem sampai tujuan, kalau nggak salah ya. Diatur aja naik. Wes. Stasiun Payeman, Jember. Jam 4:30 tepat kereta api Logawa telah tiba di stasiun Probolinggo. Dan di sini kereta api Logawa berhenti cukup lama, kurang lebih hampir setengah jam untuk menunggu bersilang dengan kereta api Pandalungan dari stasiun Jember menuju ke Gambir. Dan untuk informasi harga tiket yang saya beli untuk kelas bisnis kereta api Logawa dari stasiun Surabaya Gubeng menuju ke Jember dengan subkelas BA, yaitu harganya Rp200.000. Nah, ini juga menjadi beberapa permasalahan ya di media sosial terkait subkelas. Jadi kayak ekonomi CA, ekonomi C, ekonomi CC, eksekutif AA, AB, AC, terus bisnis BA, BC, bisnis B. Itu banyak yang bingung apa bedanya. Sebenarnya itu antara bisnis BA, BB, dan BC itu cuma beda di harga. Jadi gak ada perbedaan fasilitas. Misal kalian beranggapan, oh saya beli bisnis BC, nanti saya bisa bebas pilih kursi di mana aja. Dan nanti misal di kursi saya akan ada ini. Nah itu enggak teman-teman. Jadi cuma beda di harga aja antara subkelas BA, subkelas BB, subkelas BC, dan subkelas lainnya. Itu juga berlaku di kelas ekonomi dan eksekutif. Jadi secara fasilitas dan pelayanan tuh sama aja, cuma beda di harga aja. Jadi gitu, jangan kalau kalian pesen tiket tuh jangan kepancing harga mahal demi fasilitas ya. Jadi cukup harga termurahnya karena kalian akan dapat fasilitas yang sama dengan yang harga termahalnya. Dan subkelas seperti itu tuh biasanya tersedia di kereta non PSO atau non subsidi. Kalau kereta subsidi itu biasanya cuma kayak ekonomi C gitu aja. Nggak ada variatif CA, CC, CA, CC, CB, ekonomi C itu nggak ada. Dan jam-jam segini ini di kereta api Logawa merupakan jam terbaiknya. Kenapa? Karena ini lagi sunset tuh, pas banget. Ekonomi 1 tuh di belakangnya ngelos, jadi kita bisa back ride. Tadi saya bela-belain dari bisnis 3, dari paling ujung depan belakang lokomotif, jalan sampai ke ekonomi 1 yang paling belakang untuk back ride di Pasuruan Probolinggo ini. Karena yang saya tahu dari Pasuruan ke Probolinggo ini sawah-sawahnya cukup banyak dan ditambah dengan gradasi warna sunset kayak gini tuh jadi bagus gitu. Dan kebetulan tadi sawahnya itu lagi hijau semua, baru musim tanam padi. Dan berbicara mengenai wacana tentang kereta api Logawa ini akan berganti ke ekonomi New Generation Stainless Steel. Jujur pendapat saya itu agak sedikit disayangkan. Kenapa?
karena kereta bisnisnya yang ada di depan, yang keretanya itu nyaman banget, udah pasti hilang kalau Logawa ini pindah ke New Generation Stainless Steel. Tapi di satu sisi saya juga seneng. Kenapa? Karena Logawa ini kan keretanya non PSO ya, jadi harganya itu lebih mahal daripada kereta-kereta lainnya. Sementara kursinya tuh masih tegak 90 derajat, yang artinya itu satu tingkatan lah sama kereta PSO yang biasa. Jadi di satu sisi saya seneng karena ini ekonominya berubah, jadi lebih nyaman, lebih manusiawi karena PSO-nya juga dicabut. Tapi di satu sisi saya juga sedih, kenapa? Karena bisnisnya itu hilang, teman-teman. Jadi kereta bisnis di Pulau Jawa ini tambah dikit ya. Kalau misal sekarang, kalau nggak salah tuh sekarang tinggal 6 deh. Kalau Logawa ini bisnisnya hilang, berarti tinggal 5. Dan di Daop 9 itu yang saat ini yang masih ada itu cuma Logawa sama Ranggajati. Kalau Logawa hilang ya otomatis tinggal Ranggajati yang ada kelas bisnisnya di Daop 9. Dan kenapa kok saya tahu kalau kereta api Logawa ini akan akan berpindah rangkaian menjadi ekonomi New Generation Stainless Steel? Karena kereta api Logawa ini pada tanggal 18 Juli dan seterusnya itu jadwalnya hilang. Jadi kasusnya ini sama kayak Belambangan Express yang kemarin-kemarin. Kan Belambangan Express tanggal 18 Juni kemarin tuh kalau nggak salah juga hilang. Karena ekonomi Kemenhubnya itu mau diganti ekonomi New Generation. Dan kasusnya Logawa ini sama kayak kasusnya Belambangan Express. Dan ini juga ada yang unik, teman-teman. Di kereta api Logawa ini salah satu ekonominya itu ada yang trademarknya itu F. Nah itu trademarknya F. Buginya itu pakai bugi K8 sekelas dengan kereta kelas eksekutif, yaitu di kereta ekonomi 2 dari arah Purwokerto di K3 00614 PWT. Jadi ini bisa digeber sampai 120 km per jam, tapi karena lainnya itu enggak F trademarknya, jadi ini maksimal 90 sampai 100 km per jam. Dan kemarin waktu saya berangkat ke Surabaya, videonya ada, video reviewnya yang berangkatnya yang pakai K8 ini kebetulan saya di sini, di ekonomi sini. Dan itu benar-benar senyap, teman-teman, serasa naik eksekutif karena buginya itu K8, sekelas sama yang dipakai dengan kelas eksekutif. Jam 4.43 kereta api Pandalungan masuk stasiun Probolinggo. Jam 4.48 kereta api Logawa diberangkatkan terlebih dahulu dari stasiun Probolinggo. Jam 5.27 kereta api Logawa kembali diberangkatkan dari stasiun Klakah. Dan di sini sudah mulai gelap, sudah masuk waktu maghrib. Sebelum Klakah ini asli golden hour, sunsetnya itu bagus banget. Tapi saya yang mau back ride males mau ke belakang lagi. Dan yang itu tuh adalah Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Tapi sayangnya karena ini udah gelap dan cuacanya nggak begitu cerah, jadi nggak kelihatan. Kemarin waktu yang dari Jember ke Surabaya, Gunung Semeru ini kelihatan jelas banget. Karena waktu itu lagi pagi
dan cuacanya cerah. Jam 6.16 kereta api Logawa sudah tiba di stasiun Rambi Puji. Jam 6.21 kereta api Logawa sudah diberangkatkan dari stasiun Rambi Puji. Dan seperti biasa ini kurang lebih 15 menit lagi saya akan tiba di stasiun Jember. Seperti biasa kita akan mengulas tentang rangkaian kereta ini. Untuk rangkaiannya ini bisa dibilang cukup senyap dibanding bisnisnya yang Ranggajati dulu. Dan ini yang unik, bagasinya dirombak jadi kayak bekasnya eksekutif tahun 90-an, yang eksekutif kaca lebar. Terus juga untuk AC-nya ini ya cukup dingin lah. Terus untuk stop kontak dan fasilitas-fasilitas di toilet semua berjalan dengan normal, berfungsi dengan normal. Dan ini saya bela-belain nyoba kereta kelas bisnis di kereta Logawa. Walaupun kelas bisnis sebelumnya udah pernah saya review dari kereta api Ranggajati dari Jember ke Jogja, tapi berhubung ini sebentar lagi Logawa akan berganti rangkaian menjadi ekonomi new generation, jadi setidaknya kalau semisal itu beneran terjadi, ini video ini bisa jadi kenangan terakhir naik kereta Logawa kelas bisnis. Ya sebenarnya sih antara rela dan gak rela ya. Saya sih seneng karena kereta Logawa ini dapat jatah ekonomi new generation stainless steel seperti kereta api Majapahit dan Lodaya, yang emang udah harusnya sih, karena kereta Logawa ini udah bukan kereta PSO lagi. Jadi kalau ekonominya masih ekonomi yang 106 tempat duduk, itu agak kurang manusiawi. Lalu di satu sisinya nggak rela karena kereta kelas bisnisnya ini dihapus. Jadi sisa kereta bisnis di Daob 9 kalau semisal Logawa udah diganti, itu tinggal kereta api Ranggajati. Sayang banget sih, tapi ya gimana lagi, karena Logawa ini udah bukan PSO, jadi ya wajar lah dapat ekonomi new generation. Dan harapannya untuk kereta bisnis ini dilanjutkan ya, diregenerasi jadi ekonomi bisnis new generation mungkin di stainless steel. Dan ini kalau semisal Logawa beneran bisnisnya dihapus, bisnisnya Logawa ini antara ditarik terus dirombak lagi jadi kereta makan, kereta bagasi, kereta pembangkit mungkin, atau dijadikan kereta baru. Harapan saya sih jadikan kereta baru ya, jadi full bisnis gitu. Soalnya 90% bisnis ini yang hilang-hilang ini udah dirombak semua jadi kereta makan, kereta pembangkit atau kereta bagasi. Jadi bukan dijadikan satu rangkaian, dikumpulin terus jadiin satu kereta, tapi dirombak jadi kereta lain. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Jember. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Oh iya, informasi tambahan untuk kursi kereta api kelas bisnis ini bisa diputer ya. Jadi misal kalian itu perginya bareng teman berempat, dan teman kalian tuh di kursi 9A 9B, kalian di 10A 10B, kursi yang 9A 9B ini bisa diputer jadi hadap-hadapan gitu. Jam 6:30 tepat kereta api Logawa sudah tiba di tujuan akhirnya, yaitu di stasiun Jember.
Dan di sini kereta api Logawa masuk di jalur 3 stasiun Jember. Normalnya di jalur 2, tapi karena bentar lagi ada kereta Probowangi dari Banyuwangi ke Surabaya, jadi Logawa dibelokin ke jalur 3, Probowangi masuk di jalur 2. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di stasiun tujuan saya, yaitu stasiun Jember. Terima kasih kereta api Logawa kelas bisnis yang sudah mengantarkan saya sampai tujuan saya dengan selamat. Oke, sampai sini saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa pada video trip selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.